Paulus melegitimasi segala bentuk kedustaan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini bukan 3 atau 4, ini seluruh kedustaan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan Yesus dibolehkan oleh Paulus. 1, ya. Coba kamu lihat ini. Wahyu 22 ayat 18. Kamu mengimani ayat ini apa enggak? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 19. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang terus dalam kitab ini. Nah, pertanyaan saya, tolong saya ulangi lagi biar teman-teman Kristen yang di bawah paham. 2 Korintus 12:16. Ya. Ini pertanyaan saya pertama ya. Kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Tolong jawab. Ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Hesto de ego katebaresha, hesto de ego hou katebaresha, yumas al yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Kalau tidak ada di dalam original teksnya, kenapa LAI menambahkan kamu katakan? Atas dasar apa LAI menambahkan kamu katakan? Apa karena malu dengan perkataan si Paulus, dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya? Coba, itu pertanyaan saya. Jangan kabur kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, lagi-lagi kesempatan kali ini kita akan tampilkan perdebatan antara Edis Sidaputar versus Yonatan Nandar. Nah, ajaran siapakah yang membolehkan berdusta di dalam segala hal? Nah, langsung saja mari kita simak perdebatan yang sangat seru ini. Kita pemanasan akun dulu ya. Selalu takut, tema dari saya kenapa selalu takut dan kita pemanasan dulu ya. Soalnya aku baru live ini. Kenapa Anda selalu takut dan melarikan diri ini kalau saya yang bahas ini? Udah, kita selesaikan dulu. Jangan kemana-mana. Ya. Apa yang mau dibahas? Udah. Apa yang mau dibahas? Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Soalnya setiap kali diskusi kita nggak pernah rampung. Itu lagi yang dibahas. Belum selesai kan? Belum selesai, kecuali sudah selesai kan, tahu sendiri. Saya belum itu selesai terus dari dulu nggak pernah beres-beres. Belum selesai. Kamu berani apa enggak? Lo kenapa tidak berani? Lo ayo tema udah. yang lain lah, masa itu. Ya udah, kalau nggak berani bilang aja. Kita selesaikan dulu kan ini. Apa-apa, kita turuti saja kemauannya. Iya. Apa-apa. Kalau membawa tema dari saya, dia langsung meninggal, saudara-saudara. Jangan takut. Nah, silakan. Jangan takut. Apa? Karena kami yang membuat tema, silakan utarakan. Ya, sebentar dulu ya. Aku ini baru live, nggak ada 5 menit, jadi belum ada tap-tap layar biar roomnya kuat. Tenang dulu, Edis. Jangan khawatir ya. Silakan. Apa yang mau bicarakan? Sebentar, ini kamu waktu tuh sudah berjalan Anda. belum lah. Ini pemanasan kan aku bilang tadi, pemanasan akun dulu. Tenang, jangan keburu-buru. Kenapa layarmu? Oke, dari pemanasan akun gini Nandar, gini loh. Wah, di report nih. Kenapa kok bisa begitu? Nandar, saya mau tanya dulu. Nandar, kenapa sih orang Islam namanya palsu, kemudian jati dirinya palsu? Kenapa sih? Banyak Kristen juga sama. Iya, kalau melihat kita antara saya dan kamu lah. Kenapa saya pakai nama asli, lalu kamu pakai nama palsu? Saya bukan nama palsu, ini nama panggung. Nama panggung, berarti nama palsu. Nama panggung. Iya, berarti nama palsu kan? Ya kan, banyak juga apologet Kristen. Ada yang namanya bom-bom, aslinya bukan bom-bom. Ada yang namanya TV Laskar Kristus, namanya bukan TV Laskar Kristus. Ada yang namanya Sofiatul, nama aslinya Kristin. Kenapa balok di matamu tidak kelihatan sementara semut di seberang lautan kelihatan? Baik. Kamu saudaramu sendiri, ya saudaramu sendiri pernah nggak saudaramu kau nasihat itu si Sofiatul?
Aduh, di report lagi. Mantap, Nandar, mantap. Ini tumben kau pinter ini. Biasanya kau nggak pernah sepinter ini. Gini, Nandar. Oh, emang dari dulu mau aku tunjukkan videomu. Baik, dengar dulu, gantian dulu saya. Ya, silakan. Baik. Masalahnya begini, Nandar. Saya kan tidak membawa nama orang lain. Artinya saya bicara atas nama saya sendiri. Dan tapi ini lawan bicara saya juga kamu, bukan sebuah organisasi. Gini. Kenapa saya pakai nama asli Edis, kemudian kamu pakai nama palsu Yonatan? Coba tolong jelaskan kenapa Nandar harus menggunakan nama palsu Yonatan? Apakah biar dikira orang bahwa mantan Kristen atau bagaimana? Silakan. Ya, silakan. Aduh. Sebentar ya, kenapa di report terus di gambarku? Aduh, jangan banyak alasan lah Nandar, yo lah, yo. Enggak. Baik, Sunandar itu nama saya. Yonatannya. Iya, makanya saya dibolehkan untuk menjelaskan atau tidak? Yonatan itu bahasa Ibrani, artinya Allah menganugerahkan. Kalau kita gabung Nandar, Allah menganugerahkan Nandar. Allah menganugerahkan Nandar untuk teman-teman Kristiani. Boleh kiranya teman-teman Kristiani dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Hosanna ila Rasulullah SAW, Hosanna ila Nabi Muhammad SAW di tempat yang maha tinggi. Begitu. Jadi oke, silakan. Baik. Ya, pertama-tama teman-teman ya, memang Muhammad itu memang membolehkan orang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 perkara. Ini saya tegaskan dulu ini biar kita ini. Jadi jangan nyalain Nandar. Jangan nyalain Nandar teman-teman, karena memang di dalam ajarannya itu memang boleh berdusta. Muhammad yang ngajarin langsung. Nah, tadi dia bilang begini, arti Yonatan itu adalah Allah menganugerahkan katanya. Lah ini udah dusta yang nyata nih. Saya kasih tahu, begini Nandar ya. Yonatan itu ya, secara bahasa Ibrani artinya itu Yahweh, dari ya, Yonatan. Maksudnya YHWH, Yahweh menganugerahkan. Kenapa Yahweh kamu rubah jadi Allah? Bukankah ini adalah tipu daya setan yang nyata? Silakan. Ini masih pemanasan ya, belum ke tema inti. Masih pemanasan, silakan. Teman-teman, tahukah kalian Bapak Gereja bernama Eusebius dari Kaisarea dilaporkan pernah berkata, adalah satu perbuatan baik untuk berbohong dan berdusta, dengan begitu kepentingan-kepentingan gereja dipromosikan. Pertama, ya, yang membolehkan berbohong di dalam setiap keadaan itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Saya tunjukkan. Sekarang saya tanya kepada kamu Edis, ya. Saya tanya, kamu kan orang Kristen nih. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Coba. Yang mana? Ini 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah, aku sendiri. 12, saya bacakan ya. 2 Korintus 12. Sebentar. Ini saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu, jangan terguncang ya. Coba kamu perhatikan ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pertanyaan saya, ini ada garis strip panjang, kamu katakan. Yang saya tanyakan, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Silakan. Baik. Kamu googling, cari kitabmu, silakan. 2 Korintus 12 pasal yang keberapa Nandar? 2 Korintus 12 ayat yang keberapa? Ayat ke-16. Ayat ke-16. Jadi begini Nandar ya, kalau namanya terjemahan, kamu jangan berpatokan kepada satu terjemahan. Iya, makanya saya tanya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya bacakan di dalam terjemahan. Saya suka ini membaca pakai terjemahan yang TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan ya Nandar ya, biar enak kita. Kita kalau baca itu jangan langsung ke 16-nya ya. Nih. Baik. Coba. Di dalam terjemahan TSI ya. Bingung, macet. Baik, di dalam terjemahan sebentar, saya kasih terjemahan macet dia. Bahasa Indonesia sehari-hari ya. Iya, macet. Kita mulai dari ayat yang keberapa ini Nandar? Kok mulai dari ayat keberapa? Ya? Ayat ke-16. Ayat ke-16. Iya, kita mulai dari 11 dulu. Enggak gini, Edis. Yang saya tanyakan, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena perjanjian baru itu bahasa aslinya adalah Yunani. Yang saya tanya nih, oke, sebelum kamu cari, ini teman-teman perhatikan ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi
ini kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Teman-teman perhatikan ya. Ternyata LAI malu kepada Rasul palsu dari Tarsus. Kenapa? Saking malunya ditambahkan diksi kamu katakan. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya, saya bacakan, Hesto de hego au kate baresha humas. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Sampai sini ya. Kemudian apa? Al yufarkon vanorgos dolo humas elabon. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi yang mengajarkan teman-teman Kristen menjerat dengan tipu daya adalah Rasul palsu dari Tarsus. Oke, silakan. Sudah? Saya tanya sama kamu satu hal. Kamu katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 16 diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya tanggapi ya. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita layar, teman-teman. membahas terjemahan, namanya terjemahan itu tidak selalu terjemahan itu tepat seperti bahasa aslinya. Dan itu terjadi di dalam terjemahan kitab suci manapun. Termasuk terjadi juga di dalam Al-Quran. Nah, lalu kalau ada di situ kamu katakan, di situ kan sudah ada garis stripnya. Ada strip, kemudian ada tulisan terus strip. Artinya apa? Yeah. Artinya bahwa naskah itu adalah kata dalam tanda kurung. Nah, kalau kamu menyalah-nyalahkan kata dalam tanda kurung, bagaimana dengan kata dalam kurung dalam Al-Quran? Yang Saya karung-karung. sebentar, brother. Sewaktu siapa ini, Nandar? Loh, ini nggak ada waktu. Panik. Kita tiktokan ini. Loh, Buku panitia siapa Pak yang panik? Oke, Tadi siap dia teman-teman ya, ngomong, nggak bisa jawab saya dia. dengarkan dengan baik. Oke, Sekarang saya silakan. ngomong langsung meninggal. Oke, Nandar. silakan. Kena Terbukti mental. dia nggak bisa. Oke, Kena mental. silakan. Hehe, Oke. kena mental si Nandar. Loh, yang kena mental siapa? Loh, teman-teman saya lagi perhatikan ngomong. saya. Kan saya lagi ngomong, kamu ini kan kepanasan. tektokan. Edis pemanasan. Kenapa Ini kamu kan kita kepanasan? belum ke tema. Tadi kamu ngomong Loh, saya saya nggak diam-diam kepanasan. Saya Tadi tidak kamu ngomong, saya kepanasan. diam saja, saya tunggu sampai Loh, selesai. saya juga diam. Jangan kabur, jangan kabur. Loh, nggak ada kabur. Perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Saya tunjukkan Kamu sama kamu. ulang-ulang lah. Loh. Tadi kan sudah Kamu, saya jawab. sebentar dulu. Itu Sebentar kan dulu, ada sebentar tanda dulu. strip, ada tulisan, ada Sebentar strip dulu. lagi. Sebentar dulu. Tolong Kamu perhatikan ulang-ulang saya. lagi, gimana? Loh, bukan ulang-ulang Jangan lagi. Saya justru Kena kamu yang mental panik, dia, teman-teman. saudara. Teman-teman Kena perhatikan mental ya. dia, saudara-saudara. Teman-teman perhatikan ya, kena mental lu. Coba perhatikan. Terima. Oke, kamu juga perhatikan nanti ya. Nih. Terima. Kamu juga perhatikan nanti. Perhatikan saya, Dis. Perhatikan saya. Baiklah, Silakan. aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi sebetulnya ini adalah tambahan dari LAI. Kalau tanpa tambahan ini, ternyata si Paulus ini adalah menjerat kamu dengan tipu daya. Coba perhatikan ini. Sebentar ya. Coba. Gila, saya kenapa nih? Coba Saya perhatikan. kasih contoh, saya Coba kasih perhatikan contoh dulu. kamu di Coba terjemahan Al-Quran perhatikan nih. dulu. Coba perhatikan saya dulu ya. Coba Jangan kamu kabur perhatikan kau. ini. Jangan Coba kabur, kamu perhatikan jangan kabur. ini Bunyamin. Jangan kabur lah. Bunyamin dapat dari ini, mana? Ini kenapa ini? Ini Bunyamin Eh. dapat dari mana? Kenapa? Kenapa kamu? Ini Bunyamin dapat dari mana? Jangan Bunyamin mengalihkan, jangan mengalihkan. Kita sedang membahas, kita sedang membahas. Tuh kamu kalah Kenapa kamu. kita ribut di Kamu nggak bisa jawab. Kenapa Ini kita teman-teman. ribut terjemahan, coba? Coba. Justru saya tanya, kalau tanpa terjemahan ini ternyata si Kalau Paulus ini tanpa penipu. terjemahan ini gimana? Kalau Kalau tanpa terjemahan ini gimana? karena patokan kita adalah original text. Oh iya, Ya. patokan kita juga original. Di mana ini Bunyamin? Kalau dari mana tanda ini? Dalam kurung di situ kurungnya? itu penafsiran. Kalau kamu Loh, katakan di sini adalah penafsiran penambahan. dari mana ini? Jangan Ini kabur. Bunyamin dapat dari Jangan mana? kabur. Jangan kabur. Ini Ini susah nih Bunyamin kalau dapat dari kalau mana? satu-satu Edis, satu-satu. Loh, ini Bunyamin dapat dari mana? Enggak. Tadi kamu katakan di dalam Islam boleh berbohong di dalam 3 Oh, hal. memang dah, Ternyata, memang nyata, sebentar dulu, memang sabar nyata. dulu. Sabar dulu. Perhatikan. Nyata dalam agama Islam boleh berdusta. Kamu mau berdiskusi atau tidak? Lah, takut. Kena Loh, mental. yang takut lu. Kena mental. Ternyata yang mengajarkan kebohongan dan tipu daya dalam segala hal itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. ngarang Loh, bebas ini yang ayatnya 2 Korintus 12:16. Nandar. 2 Korintus sudahlah. 2 Sekarang Korintus begini. 12. Ya udah itu Sekarang sebagai begini. pemanasan aja. Udah. Apakah kita bisa berpatokan kepada terjemahan? Kamu kan Misalnya? udah kepentok kamu. Nandar, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah kita bisa menyandarkan sepenuhnya kepada terjemahan? Kan tadi saya bilang gini, Dis. Tadi kan saya bilang, ya kan, Edis pemanasan dulu. Terus kamu membuat sebuah narasi bahwa Islam ini dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Panik Nandar. Panik Edis, panik Edis, paniknya teman-teman. Lihat Edis. Udah kelihatan. Edis, dengarkan saya. Teman-teman perhatikan ya. Dengarkan saya. Kenapa sih kamu
kalau sama muslim-muslim yang awam kristologi, kamu begitu tenangnya menghadapi. Dengarkan. Kenapa menghadapi saya kamu nggak tenang tidak gitu? Orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Betul tidak? Si Paulus adalah sumber kebohongan dan kesesatan dalam Kristen. Bapak gereja bernama Jerome berkata, kebesaran adalah kekuatan penipuan asal tidak ditimbulkan oleh satu maksud cedera. Lloyd Graham mengatakan pandangannya mengenai bapak-bapak gereja adalah umum diketahui bahwasanya bapak-bapak gereja adalah penipu. Katolik mengakui hal itu berdasarkan Katolik Ensiklopedia pada semua bagian-bagian penipuan dan interpolasi ini sebagaimana kebodohan telah dibuat pada sebuah skala besar. Dalam kurung Lloyd Graham, Deception and Myths of the Bible, halaman 455. Saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan. Mana? Ini ayatnya. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. Sekarang kita baca 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oke, Ternyata baik. si Paulus Itu adalah Paulus sebentar dulu. berbicara dengan siapa? Sebentar, jangan dipotong dulu. Paulus berbicara Jangan dengan siapa? Saya tanya. Paulus dengan berbicara dengan umatnya, dengan para pengikutnya. Siapa Ternyata di si situ? Paulus Siapa dalam itu, konteks itu dia bicara si dengan siapa? Paulus itu, aduh, nggak bisa diam ini. Udah. Saya tanya Kalah, dalam Edis, konteks sudah kalah. itu dia bicara dengan siapa? Di dalam konteks ini, si Paulus berbohong di dalam segala hal atau tidak? Menipu daya dia. Oke, saya Ayo, bacakan. macet. Saya bacakan ayatnya secara penuh. Macet. Kalau kita baca Macet, ayatnya Ton. secara penuh. Baik, saya mulai dari ayat Macet, Ton. 11. Dengar. Saya Bukan baca ayat hanya 11. itu, satu lagi, Dis. Satu lagi. Nanti kenapa kamu panik? sekalian, Saya mau jawab. sekalian. Ini saya tunjukkan. Loh, yang panik siapa? Lu ya, yang gak bisa jawab kok. Saya justru memberikan data dan saya fakta bacakan? yang sangat luar biasa. Saya bacakan? Iya, satu lagi. Nanti setelah Silakan. itu kamu silakan bacakan. Silakan. Ya. Nah, si Paulus ini melegitimasi setiap macam tipu daya dan kebohongan. Kita bisa lihat juga di dalam Roma. Ya, kita lihat nih. Roma 3 ayat ke-7. Coba perhatikan. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ternyata sih kalau kebohongan itu untuk kemuliaan dewa Theos, maka tidak masalah, jangan dihakimi sebagai orang berdosa. Satu. Yang pertama tadi, saking malunya Edis, perhatikan saya, saking malunya LAI dengan sikap dan sepak terjang Paulus, itu ditambahkan kamu katakan. Makanya di dalam bahasa Yunaninya tidak ada itu kamu katakan. Kok bisa itu ditambahkan kamu katakan? Satu kali lagi, coba perhatikan ini. Wahyu, perhatikan ini ya. Wahyu 22 ayat 18. Perhatikan ini. Jangan bengong kau. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang terus. Aduh, Edis Di mana ini. dari situ Allah ada? Aduh, udah panik belum selesai. Oke lah. Oke, Dis. Nanti setelah itu Sudah? kita ya sebentar, jangan Sudah kabur. bisa saya tanggapi? Aduh, silakan. Sudah bisa ditanggapi? Panik? Iya, Mau silakan, ditanggapi silakan. panik? Silakan. Baik, ya. Jadi kalau orang Islam karena udah biasa baca Quran, Quran tuh kan biasanya ada ayat di situ nggak ada konteksnya. Tahu-tahu aja ada ayat di situ, ada satu ayat di situ nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi kalau biasa dibawa ke sini Nanda, ya. Kalau baca Bible dibaca konteksnya, ya kan? Baca dong ayat sebelumnya, kemudian ayat sesudahnya, biar ngerti. Jangan seperti baca Quran. Baca aja Quran, tahu-tahu ada nongol ayat di situ. Step layar Gak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, gak ada ayat hubungan dengan Sampai ayat 1 M. sesudahnya. Jadi jangan dibicara, biasakan. Baik, saya tanggapi ya Nanda ya. Gini. Silakan. Tadi kamu mengutip dari Roma 3 ya, bagaimana di situ dikatakan bahwa jikalau karena dustaku ya, sebentar. Itu ada di Roma 3 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Nih, saya bacakan ya Nanda ya, saya bacakan. Kita lihat terjemahan yang lain ya. Terjemahan itu ada banyak nih ya. Nih. Kita pakai terjemahan TS ini. Kita mulai dari ayat yang setidak-tidaknya 3 ayat. Terjemahan lagi, ya. guys.
Nih, perhatikan. Tetapi ada sebagian orang Yahudi yang berkata, kita ini bangsa pilihan Allah. Lalu mengapa Allah marah kepada kita kalau kita berbuat dosa? Bukankah hal itu masih memuliakan Allah? Karena dosa kita itu menunjukkan bahwa Dia baik hati dan setia menepati janji-janjinya. Nah, dengan begitu, Allah seharusnya tidak boleh marah dan menghukum kita karena dosa tersebut. Saudari-saudari, perhatikan ini. Pikiran seperti itu hanyalah pendapat manusia dan sama sekali salah. Kalau Allah tidak bersikap adil kepada semua manusia, Dia tidak dapat menghakimi dunia ini. Pertanyaan tadi ini dalam terjemahan lain bunyinya begini. Pertanyaan tadi dapat dijelaskan lagi dengan contoh ini. Orang berkata, kalau saya berdosa dengan menipu orang, perbuatan itu masih menunjukkan bahwa Allah selalu benar. Berarti dosa saya tetap memuliakan Allah. Jadi Allah tidak adil kalau Dia menghukum saya karena dosa itu. Jadi maksudnya begini, Nandar. Maksudnya itu, kalau aja dijelasin kau nggak mau. Iya, silakan. Loh, percuma saya juga jelasin ngapain? Silakan. Tapi ya, intinya begini, Nandar. Ya, yang Edis, kamu kutip itu adalah sebuah kesalahpahaman kamu. Berat, saudara-saudara, berat. Teman-teman, Kristen memerlukan kebohongan dan penipuan demi keberlangsungan agamanya. Coba perhatikan pengakuan Paulus berikut ini. Paulus berdusta demi nama Allah. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya kan? Intinya itu adalah ketidakpahaman kamu terhadap ayat. Karena ayat itu tidak berbicara Paulus mengajari orang berbohong. Tapi kalau Muhammad mengajar orang Islam berbohong, saya bisa tunjukkan hadisnya dengan jelas. Saya juga bisa tunjukkan. Bukan interpretasi. Saya tidak membawa interpretasi. Sekarang saya tanya kamu, Nandar, benar nggak Muhammad memang membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Ini waktu kamu silahkan ngomong nanti selesai itu. Loh, gimana sih? Gimana? Kamu selesaikan dulu. Selesaikan dulu tadi. Selesaikan dulu. Tidak, Kamu Muhammad membolehkan orang Islam berdusta. Di dalam ajaran Kristen, apakah benar dibolehkan menipu dalam segala hal? Udah kayak begini, Nandar. Oh, kabur. Takut kamu. Takut. Baik, kita putarkan saja ya ceramahnya Ustaznya langsung. Oh, bagaimana? Enggak ada, saya nggak mengkick. Jangan di masa kamu ditanya kamu jawab, kabur, jangan kabur, Dis. Ya ini silakan waktu kamu lah. Baik ya. Kalau kamu bilang seperti itu kan tidak ada satu orang Kristen pun yang setuju. Tidak ada satu orang Kristen pun yang nih, lihat nih. Nih. Apakah boleh kita berbohong untuk menyembunyikan amal ibadah kita? Enggak boleh. Sebentar, yang ini. Enggak boleh. Nih, yang ini. Aduh. Bolehkan dosa dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah zatu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana. Jadi boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Nanda. Baik. Ini waktu saya. Nih. Jangan kabur. Ini waktu saya. Sudah habis waktumu, Edis. Sudah habis. Ini waktu saya. Edis, jangan panik. Edis, jangan panik. Mau diskusi atau tidak? Mau diskusi atau tidak? Aduh, macet. Edis mentok. Edis. Edis, bubuk kamu. Coba perhatikan. Ini waktu saya. Boleh nggak berdusta? Mau diskusi atau tidak? Dalam 3 hal. Diskusi mau atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Ada timernya apa enggak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus membolehkan berdusta atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus boleh mendusta. Membolehkan berdusta dalam Alkitab. Nggak boleh. Si Paulus membolehkan menipu. Sudah saya jawab kan? Saya mau menjelaskan. Kenapa takut? Kenapa takut? Sudah saya jawab. Kenapa takut? Sekarang gantian. Kenapa takut? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus mengabarkan Yesus dengan kepalsuan. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan,
baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Kenapa takut kamu? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Kenapa takut? Kalau kamu menghadapi muslim-muslim awam, kenapa kamu membiarkan mereka menjelaskan? Ini saya mau menjelaskan kenapa kamu tidak membolehkan. Ini saya mau menjelaskan Alkitabmu. Boleh nggak berdusta kata Paulus? Saya jawab tidak boleh. Kamu si Paulus membolehkan. Roma 3 ayat 7. Roma 3 ayat 7 si Paulus membolehkan. Boleh nggak berdusta menurut ajaran 2 Korintus 12 ayat ke-16 si Paulus membolehkan menipu. Nah, takut ya sama saya loh. Kok selesai juga kabur? Edis kabur. Sekarang kamu tanya sama saya. Saya mau memulai pakai timer. Kamu kan tadi yang minta timer. Kata Paulus, saya jawab si Paulus udah jangan kabur kau, jangan kabur. Sudah saya jawab tidak. Pakai timer. Kita mau diskusi atau tidak? Pakai data diskusi. Kamu yang tidak mau menjawab. Saya mau menunjukkan bahwa si Paulus melegitimasi segala bentuk penipuan dan kedustaan. Itu kan pendapat ini Alkitab. Masa kamu tidak percaya dengan Alkitab, Edis? Baik, silakan. Kamu nggak percaya dengan Alkitab? Mengatakan kalian orang saya mau menjelaskan. Baik, ini teman-teman ya, dia terbukti tidak berani menghadapi saya. Saya sama sekali tidak diberikan waktu untuk menanggapi dan menjelaskan. Teman-teman, kita lihat nih. Ini ajaran Bible-nya. Nih, perhatikan ya, Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Lalu bagaimana? Saya tanya kepada Anda. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16. Saya tanya, nah, ini siapa yang menambahkan kamu katakan? Kok bisa ditambahkan? Hanya karena Paulus adalah penipu daya. Saya bacakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata yang menipu dan memperdaya umat manusia itu adalah si Paulus. Makanya di dalam bahasa Yunaninya, Hesto de hego au kate baresha, yumas al yufarkon vanorgos dolo yuman elabon. Pertanyaan saya, ini siapa yang menambahkan kamu katakan? Kok bisa kitab suci ditambahkan kamu katakan? Lalu saya tanya kepada kamu, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jawab. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau ini ditambahkan, berarti ayat ini adalah berkontradiksi dengan Wahyu 22 ayat ke-18. Perhatikan. Ini berarti ayat ini dilanggar, Edis. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Makanya si Paulus meninggal dunianya digantung, dipancung. Kenapa? Karena dialah penipu sesungguhnya, saudara. Berat, saudara. Bukan hanya itu, si Paulus juga itu adalah pendusta. Kita buka di dalam Roma tadi, ya. Roma 3 ayat ke-7. Si Paulus melegitimasi setiap kebohongannya hanya untuk penginjilan. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku tuh, si Paulus membolehkan berdusta. Ternyata si Paulus ini rasul palsu yang berdusta. Kamu berbicara tentang konteks. Sekarang saya tanya, 3 kebohongan yang ada di dalam hadis itu, asbabul wurudnya apa? Ayo kan. Kalau kamu berbicara konteks dalam Roma 3 ayat 7, hadis itu ada asbabul wurudnya. Saya tanya sama kamu, asbabul wurud dari hadis yang kamu terangkan itu apa? Kan jelas. Kalau ada pribadi yang misalnya mau dirampok, kita berbohong, itu hal yang lumrah di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam pemerintahan, kalau ada pemberontak, ditanya apa? Kita ditawan oleh pemberontak, kita katakan yang tidak sejujurnya, itu demi keamanan, maslahah. Makanya ada di dalam maqasid syariah, ada hifdzun nafas, ada hifdzul zin, ada hifdzul mal. Kamu nggak mengerti itu, saudara. Berat, saudara. Jadi pertanyaan saya tolong ditanggapi, ya. Kenapa di dalam 2 Korintus 12 ada tambahan kamu katakan? Kemudian kenapa si Paulus boleh berdusta kalau itu untuk kebenaran penginjilan? Di dalam Roma 3 ayat 7, si Paulus pendusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, si Paulus pendusta, ya. Kemudian pertanyaan saya ini,
Ya, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Mati kutu kau. Ini kamu katakan siapa yang menambahkan dan apa yang melatar belakangi kenapa pihak-pihak tertentu menambahkan kamu katakan, sementara di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kamu katakan di sini. Jawab, jangan nangis. Burkon. Terdiam dia, saudara. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, saudara. Jeder. Jawab. Kamu katakan ditambahkan oleh siapa? Dan siapa yang melegitimasi pembenaran penambahan di dalam 2 Korintus 12:16? Jeder. Sudah siap sekarang? Sudah siap? Siap. Sudah siap sekarang? Silakan, siap nangis? jawab. Siap nangis? Baik. Siap nangis. malu kau. Kita lihat ya, apakah dia nanti akan kejang-kejang? Baik. Jadi Nandar, coba kamu baca ini, coba. Tidak boleh. Terdiam Nandar, mencret. Ini Tidak waktu boleh apa? kamu. Nangis. Ini Tidak waktu boleh apa? kamu kok nangis. Tidak Jawab boleh pertanyaan apa? saya. Lihat mukanya. Tuh. Enggak mendadak. Jawab nggak bisa pertanyaan baca. saya. Mendadak Nandar Kita nggak bisa tektokan. baca, saudara. Baik, Saudara. asbabul Waktu wurud dari siapa hadis itu ini, apa? Saudara. Ayo. Asbabul wurud dari hadis itu Tidak apa? boleh. Coba Loh, baca Nandar. kamu tidak boleh menjawab apa? pertanyaan saya. Tidak boleh apa? Saya kan tanya. Waktu Kamu siapa ini, katakan di Nandar? dalam 2 Waktu Korintus siapa 12. ini? Ya silakan, makanya Waktu siapa selesaikan ini? dulu. Waktu siapa ini? Coba kamu baca. Kamu baca. Silakan kamu baca. Ya dia silakan nggak mau kamu baca, nanti saya tanggapi. Kan ada waktunya masing-masing. Dia tidak mau baca, Tuh, ayo baca. silakan Tidak ditanggapi. boleh. Silakan Tidak dijawab boleh. pertanyaan saya. Tidak Saya boleh kan apa? tanya, Dis. Saya kan tanya. Kenapa kamu panik? Ini saya tanya nih. Kenapa kamu Loh, panik? Ini kamu waktu kan siapa bicara? Ya silakan ngomong. Ini waktu siapa Silakan tadi ngomong. kamu bicara? Saya Jawab diam, dulu pertanyaan saya. Kalian Kamu sudah lihat, katakan. Jawab dulu, penonton jawab kalian dulu. sudah menyaksikan Baik, jawab bagaimana dulu. kejang-kejang. Jawab dulu. Jawab ini waktu dulu. siapa? Ini waktu siapa juga? Nandar? Ya sudah, selesaikan. Kalian sudah lihat kan? Nggak bisa jawab dia. Kalian Ini sudah kamu katakan lihat siapa yang menambahkan. bagaimana Nandar bicara 5 menit Lihat, saya Edis diam. tidak bisa Dia menjawab bicara pertanyaan 5 saya. menit, saya mendengarkan. Lihat. Tapi ketika saya suruh baca ini langsung Ya, dia Edis Koya, menyeret. kamu katakan ini siapa yang menambahkan? Kamu katakan siapa waktu yang 5 menambahkan? menit siapa yang ngomong? Tadi Ya, waktu silakan. 5 menit siapa yang bicara? Siapa Oke, tadi yang bicara waktu 5 menit? saya diam. Kenapa kamu paniknya begitu? Sepanik mungkin. Kenapa? Ayo, nih sekarang kamu baca. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 keadaan. Jadi dalam agama Islam nyata saudara bahwa boleh berdusta di dalam 3 hal. Satu-satunya Nabi yang bolehin bohong cuma Dilanjut Muhammad. dong, dilanjut hadisnya. Kenapa panik? Terdiam. Nandar, dengarkan. Satu-satunya Nabi yang boleh berdusta itu adalah, mengajari boleh berdusta adalah Ajaran Paulus bukan dari Tuhan. Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Muhammad, Nabi dari Arab. Yaitu perkataan atau ucapan seorang suami kepada istrinya. Nah, boleh suami bohong sama istrinya. Ya, makanya mereka ini memang tipu-tipu, ajaran tipu-tipu, saudara-saudara. Paulus penipu dan penuh kelicikan. Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nangis, dia nangis. Disuruh baca nggak bisa. Nah, tadi dia bilang Paulus. Nandar, mana ada di situ Paulus mengatakan orang Kristen boleh berdusta? Mana? Nggak ada. Dengarkan. Allah dan Muhammad tidak berani membuka mulutnya kepada Rasul Paulus. Adakah Allah dan Muhammad berani membuka mulutnya kepada Rasul Paulus? Nggak berani. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Allah dan Muhammad berkata tentang Paulus. Tapi Nandar dan pengikutnya karena hati yang mendalam, mereka lebih tahu dari Allah dan Muhammad. Lebih tahu mereka dari Allah dan Muhammad. Muhammad sama Allah dilangkahin sama Nandar.
Coba tunjukin ayat Quran, ayat hadis yang menjelek-jelekkan Paulus. Tidak bakalan ketemu Nanda. Ajaran Paulus bukan dari Tuhan. Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jelas ya Nandaria, di dalam Al-Quran jelas sekali Yesus ini. Mana ada dalam Al-Quran Muhammad suci? Keren. Di Quran mana ada Muhammad suci? Kagak ada. Coba tunjukin bahwa Muhammad suci. Yang ada dia bermuka masam. Karena ada orang ya yang secara ekonomi nggak mampu, ya dia buta atau tuli begitu, ya kan? Langsung Muhammad bermuka masam di dalam ayat itu. Tapi kalau pembesar Quraisy yang banyak duitnya, Muhammad langsung siap. Tapi kalau ada orang yang duitnya nggak punya, miskin, kere, bisu, tuli, ya buta, maka Muhammad wajahnya masam. Waktu Itu habis. Waktu habis. Waktu habis. Nandar Mulai panas. sekarang. Nandar Nggak panas. Kenapa Nggak ada kalau panas, sama ya? saya kamu panik? Ya Nah, diam, ini santai mau waktu saja, saya. Saudara-saudara. Ini mau waktu Ayo, saya. silakan Coba mulai. perhatikan. Oke, Lihat, kalau mulai ya. bicara saya diam. Iya. Ayo. Oke, diam. Nah, teman-teman. Aduh, saya di-report lagi nih otot-otot nih. Aduh. Tolong, teman-teman saya di-report lagi nih. Nih, saya di-report lagi nih otot-otot. Bentar ya. Bentar lagi kena ban akunmu permanen. Teman-teman, saya di-report sama teman-teman Oten. Lihat nih ya. Ini pelanggaran tuh. Peringatan pelanggaran tuh. Saya di-report Ini aja teman-teman Nanda, ya. saya kasih saran. Teman-teman perhatikan ini ya. Ternyata, mohon maaf Edis, Rasul Paulus ini adalah sumber dari segala macam tipu daya. Coba kamu perhatikan ini. LAI atau pihak manapun sampai malu, Dis. Ini menambahkan kamu katakan. Coba teman-teman Kristen, ini adalah era digital. Coba cek di dalam original teksnya. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena original teks dari perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Ada strip panjang, ini bukan tanda kurung. Ini tuh dalam ayat. Kamu katakan ini ditambahkan oleh pihak yang mana? Karena kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, saya baca nih. Hesto de hego au katebaresha, yumas al yufarkon vanorgos dolo yumas elabon. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, Yumas al, tetapi Yufarkon dalam Panorgos dalam kelicikanku, dolo Yumas, aku menipu Elabon, menipu kalian. Ternyata si Paulus lah yang menipu umat Kristen. Makanya saya tanya kepada Edi Sidabutar. Si Edi Sidabutar ini sudah berdiskusi dengan saya dari tahun 2012. Ingat saya dari jam 12, dari jam 11 sampai jam 3. Tokmania dia dengan saya, dulu nggak ada WhatsApp gitu kan. Jadi saya sudah tahu Edis ini dari dulu kalah debat terus sama saya. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. Kamu katakan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau tidak ada di dalam bahasa Yunaninya, berarti ditambahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu pertanyaan saya, kenapa ini ditambahkan kamu katakan? Karena malu, ternyata si Paulus itu menipu daya umat Kristen. Paulus penipu dan penuh kelicikan. Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kenapa? Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Bukan hanya menipu daya, saudara-saudara. Roma 3 ayat ke-7, si Paulus melegitimasi segala bentuk kedustaan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini bukan 3 atau 4, ini seluruh kedustaan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan Yesus dibolehkan oleh Paulus. 1, ya. Coba kamu lihat ini. Wahyu 22 ayat 18. Kamu mengimani ayat ini apa enggak? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 19.
Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang terus dalam kitab ini. Nah, pertanyaan saya, tolong saya ulangi lagi biar teman-teman Kristen yang di bawah paham. 2 Korintus 12:16. Ya. Ini pertanyaan saya pertama ya. Kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Tolong jawab. Ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Hesto de ego katebaresha, hesto de ego hou katebaresha, yumas al yufarpon panorgos dolo yumas elabon. Kalau tidak ada di dalam original teksnya, kenapa LAI menambahkan kamu katakan? Atas dasar apa LAI menambahkan kamu katakan? Apa karena malu dengan perkataan si Paulus, dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya? Coba, itu pertanyaan saya. Jangan kabur kau. Sudah saya bilang, tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena Paulus mengajarkan kalian menipu daya dan berdusta. Roma 3 ayat ke-7. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Diam dia saudara, berat saudara. Oke, karena Edi sudah panik, kita nyanyiin lagu dulu ya.